subuh ini Allah Ta'ala berikan kesempatan lagi ya, sangat berharga lagi ya, kesempatan digunakan untuk ibadah untuk bermunajah, menghadap diri kepada Allah Ta'ala, bekal akhirat ya, kelak supaya akhirat kita, di hari akhirat kita supaya selamat ya. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita serta sunahnya pada hari ini diterima oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Habibina Syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa selalu kita membaca selawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan selawat yang kita baca sebagai penghapus dosa dan khilafan kita, kesalahan kita, juga sekaligus sebagai penyempurnaan dalam majelis kita. Allahumma amin. Jemaah yang kami hormati, kita masih membahas masalah salat tahajud ya. Min tafsiril khazin ay hadam min tafsiril khazin. Al muradu bin nafilatil fadilatu. Yang dikehendaki nafilah itu merupakan suatu keutamaan ya. Nafilah itu salat sunnah tahajud itu merupakan suatu keutamaan. Lifadlihi ala ummatihi, keutamaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan itu. Lifadlihi ala ummatihi biwujubiha, karena mengalahkan keutamaan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwujubiha, dengan diwajibkannya salat tahajud ya. Nabi Muhammad salat tahajud itu wajib. Tapi umatnya sunnah. Karena derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih unggul dibandingkan derajatnya para umatnya tersebut alaihi. Wa yasdadu sawaban, untuk menambah daripada pahala-pahala yang terdapat tersebut ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak melaksanakan sholat, itu tetap sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tersebut sebagai suri toladan mencontohkan orang yang dijamin surganya saja sholatnya itu sampai bengkak-bengkak lututnya. Ya, lah kita belum pasti dijamin oleh Allah Taala masuknya surga kok masih malas. Wa hiya fadilatun lahu maghfaratu lidunubihi. Adapun keutamaan daripada melaksanakan salat tahajud tersebut, fadilahnya itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Bisa menghapus dosa-dosa kita, liqauli maghfuran ya. Untuk menghapus dosa-dosa kita yang ada, karena kita banyak melaksanakan suatu dosa besar, dosa-dosa dan lain sebagainya. Toh seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan saja, tidak melaksanakan itu sudah diampuni dosa-dosanya. Lau ma taqaddama min dami wa ma ta'akhkhara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dosa-dosanya itu sudah dihapus oleh Allah Taala. Baik sudah lampau maupun yang belum lampau. Yang mau dikerjakan itu tidak dihapus oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Beda dengan umatnya. Kalau umatnya tersebut masih dapat dosa, banyak dosa masih, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat tahajud supaya dosa-dosa itu hilang. Dosa-dosa kita itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Fa inna qulta fama makna takhsisu idza kana ziyadatun fil haqqil muslimin. Ya. Adanya maknanya daripada dikhususkannya untuk melaksanakan sholat tahajud, idza kana ziyadatun fi haqqil mu'minin, itu sebagai pahala tambahan, sebagai wajib kefarduan sebagai pahala tambahan atau ya, sebagai tambahan sunnah tambahan ya untuk kita. Itu hak bagi hakil muslim, itu hak ya, hakil muslim itu hak ya. Apapun yang disunahkan oleh Rasulnya
maka bagi umatannya itu memang disunahkan juga, dihakannya juga. Kama fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tambahnya suatu kesunahan, suatu kewajiban, maka tambah pula lah bagi orang muslim melaksanakan suatu kesunahan maupun kewajiban tersebut. Nabi melaksanakan suatu kewajiban, ya orang muslim itu sama karena umatnya. Jadi mengikuti alurnya. Alur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu faidatun taksisu an-nawafila kafaratun lidunubihi. Adapun faedahnya kita itu melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat sunnah atau sholat sunnah lainnya, baik sholat tahajud, sholat duha, atau sholat rawatib, ya, atau sholat apa, ya, ba'diyah qabliyah lah rawatib itu, atau sholat lainnya itu tujuannya kafaratun lidunubil ibadi. Tujuannya menghapus dosa-dosa para hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghafara lahu, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Dosa yang terdahulu maupun dosa yang belum dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni. Ya kenapa masih tetap melaksanakannya? Wa kana nafilatun lahu wa ziyadatun fi rafid darajatil aliyah. Adapun melaksanakan salat wajib salat tahajud tersebut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menambah daripada derajat yang luhur bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Derajatnya yang luhur bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafil ummati fa inna lahum dunuban. Berbeda dengan pendapatnya siapa? Pendapatnya Syihabun Syihab, ya, Imam Baghawi berbeda pendapat. Ya, amara Nabi alaihi salatu wasalam bi qiyamil laili wa kutiba alaihi dunal ummati walakinna sahha Baghawi anau nusakha ani Nabi alaihi salatu wasalam faridatat tahajud, gitu ya. Menurut Imam Al-Baghawi, ya, memang benar sah. Ya. Ya. Bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu salat tahajud ini wajib. Ya. Dan sebelum masuknya Islam tersebut, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan tersebut, salat sunnah tahajud duha itu wajib. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, barulah mulai digeser. Maksudnya nusakh itu artinya diganti. Ya, disalin menjadi suatu sunnah muakkadah tersebut. Tapi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faridatu tahajud difardukannya untuk melaksanakan salat tahajud. Ya. Anin Nabi alaihi salatu wasallam ana qala rahimallahu ta'ala rajulan qama minal laili fa shalla bi aiqadal imra'atahu wa in abad nadoja bil ma'i wajhiha. Ya. Rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan merahmati siapa Allah ta'ala maha luhur, rajulan qama minal laili. Allah Ta'ala itu akan merahmati kepada seseorang, laki-laki atau suami yang bangun malam, ya, bangun malam terus sholat tahajud, sholat malam tersebut, wa qada imra'atahu, dan membangunkan istrinya. Membangunkan istrinya dengan diperciki, kalau tidak bangun diperciki dengan air. Nah, Allah Ta'ala akan memberi rahmat. Ayo Dik, bangun, nah, perciki air. Ya, perciki air. Oke. Wa in abatat nadoja bil ma'i, seandainya dia itu masih tidur perciki air, wajah hadi mukanya tersebut. Jadi Allah Ta'ala akan memberi rahmat kepada itu. Kalau lakinya sholat tahajud, alangkah bahagianya sholat lakinya tahajud. Begitu bangun istrinya dibangunkannya, sama-sama melaksanakan sholat tahajud, ya enggak? Rukun. Allah Ta'ala itu akan menurunkan rahmat di keluarga tersebut.
Hanya rahmat tersebut turun di keluarga tersebut akan menjadi damai. Tidak pernah namanya isu-riso, tidak pernah namanya adu mulut. Mereka kok cinta kasih, ya tidak. Mereka kok ayem, tentrem, damai, gitu ya. Suami istri saling menghargai, suami istri saling kasih sayang. Karena Allah Ta'ala itu turunkan rahmat. Ya. Sama ya. Bagi seorang perempuan juga sama. Wa rahimallahu ta'ala imra'atan qamat minal laili fa shalat wa aqadat zaujaha fa shalah fa in aban nadjat ya. Nadjat bil ma'i wajahu. Dan Allah Ta'ala akan memberikan rahmat kepada seorang perempuan apabila bangun malam melaksanakan sholat tahajud terus membangunkan suaminya. Kalau dia itu tidak mau, perciki air di mukanya. Nah, dua laki bini tersebut dapat. Kalau lakinya bangun duluan, ya, lakinya bangun duluan, membangunkan istrinya, sama-sama sholat malam, Allah Ta'ala turunkan rahmat. Begitu istrinya bangun, lakinya belum bangun, terus bangunkan lakinya, perciki air. Kalau tidak bangun, sholat malam dua-duanya, Allah Ta'ala turunkan rahmat juga. Rasa-rasanya kalau dua laki bini itu selalu sholat malam itu suka ya, senang kan ibadah. Ya, senang sekali. Jadi tidak ada keluh kesah, risau dan lain sebagainya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang membiasakan sholat malam itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mau'idatun hasanah hada mau'idah. An Aisyah radhiyallahu taala anha ani Nabi alaihi salatu wasallam anu qala. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun alayya faridatun wa sunnatun lakum, al-witru wasiwaku wa qiyamul lail." Ada tiga perkara, ya enggak? Ini tiga nih. Ada tiga perkara kata Aisyah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara yang mana diwajibkan olehku, kata Rasulullah. Tiga perkara itu wajib bagiku. Ya, tapi wasanatun lakum, bagi umatku sunnah. Tiga perkara itu wajib bagi Rasulullah, bagi umatnya sunnah. Yang satu al-witru, melaksanakan sholat witir. Ya. Lepas sisa membiasakan sholat witir walaupun satu kali satu rakaat, 3 rakaat. Sholat witir itu kerjakan 5 rakaat, ya, 5 rakaat, 3 salam boleh, ya. Terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Terus sholat witir dikerjakan 3 rakaat boleh, 1 salaman pun boleh, ya. Atau 2 salaman pun boleh, ya. Tapi ada hadis yang mengatakan salatul lail masna. Salat ini pendapat yang lain, ya. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau melaksanakan salat witir, salat sunnah 3 rakaat tersebut menyerupai dengan salat wajib. Salat apa itu? Salat maghrib. Makanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada juga yang melaksanakan tuh. Yang pastinya kita melaksanakan sholat witir, ya. Sholat witir. Biasakan sholat witir tersebut. Itu wajib bagi Rasulullah. Tapi bagi kita sunnah. Bagi kita sunnah. Lepas sholat isya boleh sholat witir, ya. Atau sholat tahajud, lepas sholat tahajud boleh sholat witir, ya. Di situ. Terus wasiwaku siwakan. Siwakan pakai siwakan, kayu arok, pakai kayu arok, ya. Pakai siwakan kayu arok. Ya. Berbeda siwakan dengan sikat gigi itu beda. Kalau siwakan itu karena dulu mungkin kemungkinan kalau dulu ada sikat gigi, mungkin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan pakai sikat gigi. Karena dulu itu tidak ada sikat gigi, jadi pakai kayu arok. Kayu arok. Yang paling banyak itu di Madinah tumbuhnya. Ya, di Madinah paling banyak. Di Mekahnya sendiri jarang kayu arok. Ya, biasanya kayu arok itu didatangkan dari Madinah. Di situ. Di sunnah.
Melaksanakan sholat memakai siwak itu pahalanya lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 70 rakaat. 2 rakaat memakai kayu siwak, ya, itu lebih bagus daripada melaksanakan sholat sunnah yang tidak menggunakan kayu arok atau kayu siwak tersebut 70 kali. Coba bayangkan. Ya, 70 kali pakai siwak. Sudah enggak apa-apa. Memang kelihatannya sih gelik mah, tapi lama-lama kan enggak. Karena sunnah. Orang kadang-kadang memandang sunnah Rasulullah SAW dia ada istilah geli, jangkung dan lain sebagainya. Karena kita tidak melaksanakan. Ya, coba kalau kita itu melaksanakannya, insya Allah hal yang sesuatu yang kelihatannya janggal, insya Allah sudah terbiasa mah. Siwakan, ya, bukan orang siwakan. Ya, tapi jangan dimain-main kan. Boleh kalau malah malu pakai kayu. Nah, boleh siwakan. Itu pahalanya. Nah, lebih bagus daripada melaksanakan sholat sunnah rakaat 70 kali. Masya Allah. Besar itu pahalanya. Ya, kita melaksanakan sholat 2 rakaat pakai siwak. Dia melaksanakan 70 rakaat tidak pakai siwak, pahalanya lebih besar daripada orang yang melaksanakan itu tidak pakai kayu arok tersebut, baru kayu arok. Tentu berbeda sekali. Kenapa kayu arok yang digunakannya? Karena kandungan dalam kayu arok tersebut itu ada serat-serat sabutnya. Yang butiran-butiran itu ada apa namanya? Ada pembasmi baksil itu ada di situ. Dan harum. Kalau mau lancar bacaan Al-Qur'an biasakan memakai kayu siwak. Siwakan itu memperlancar juga lidah kita. Kalau keluh-keluh yang tukang rokok itu ya, nah itu harus boleh itu pakai kayu siwak. Beda dengan sikat gigi. Wajib bagi Rasulullah tapi sunnah bagi kita. Wa qiyamul lail dan bangun malam. Bangun malam itu boleh melaksanakan sholat tahajud, boleh bacaan Quran, boleh. Yang pastinya kalau bangun malam pasti melaksanakan sholat tahajud. Bangun malam, baca Quran biaritan. Ya, baca Quran. Nah, di situ. Jadi wajib bagi Rasulullah, sunnah bagi kita tersebut. Ya. Dari Umar bin Khattab, ya dah. An Umar bin Khattab, ani Nabi alaihi salatu wasallam qala, man shalla fil laili wa sana salata akramahu ta'ala bi tis'ati asya'a. Khamsatun fid dunya wa arba'atun fil akhirah. Man siapa soalan ini? Dari hadis diceritakan dari Umar bin Khattab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, man siapa orang sholat yang melaksanakan sholat, siapa orang fil laili di waktu malam. Siapa yang melaksanakan sholat di waktu malam? Ya, wa asana sholat dan membagusi sholatnya, melaksanakan sholat malam terus membagusi sunnahnya, sholatnya, wudunya dibagusi, disempurnakan, terus sholatnya tidak keburu-buru. Sholat malam itu sebenarnya lebih rileks, lebih berkesan sih dan melaksanakan sholat. Ya, siapa yang melaksanakan sholat malam, membagusi sholatnya hatta 2 rakaat, akrama maka akan memuliakan kepada orang tersebut siapa Allah Ta'ala bitis ati asya'a dengan 9 perkara. Siapa yang melaksanakan sholat malam dan membagusi sholatnya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan keutamaan 9 sesuatu. Istilahnya itu hadiah. Kalau kita itu kan banyaknya promo-promo, jadi Allah Ta'ala memberikan promo ini. Hamba-hambaku, istilahnya kan kalau dibahasakan sekarang itu kan gini, promo ini misalnya siapa yang melaksanakan sholat malam membagusi sholatnya, gula semuanya hamba-hambaku semuanya akan kuberi hadiah 9 macam hadiah. 9 macam hadiah.
Ini untuk kamu semuanya. Bukan 9 macam dipilih salah satu, enggak. Tapi untuk kamu semuanya. Ya. Ya. Terus khamsatun fid dunia, adapun yang 5 untuk di dunia. Yang 5-nya untuk di duniamu. Kuberikan di duniamu. Siapa yang melaksanakan sholat malam? Dibagusi sholatnya. 9 macam hadiah kuberikan kepadamu. Hadiah yang 5 untuk di dunia, untuk kehidupan di dunia. Wa arba'atun fil akhirati. Sedangkan hadiah yang keempat, hadiah yang 4 hadiah tersebut fil akhirati untuk akhiratmu. Masya Allah. Ya. Yang pertama al-khamsatu allati fid dunya yahfadullah ta'ala minal afati. Yang 5 di dunia untukmu, yaitu di dunia tersebut yahfaduhu. Yahfadu akan menjaga siapahu kepada orang siapa Allah Ta'ala minal afati, dari bahaya. Siapa yang membiasakan sholat malam, maka Allah Ta'ala akan menjaganya dari berbagai macam bahaya, bencana, musibah, ya, kelaparan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kalau dibiasakan melaksanakan sholat malam, Allah Ta'ala jaga itu orang. Dan Allah Ta'ala itu akan dijaganya dijaga dari berbagai macam musibah apa saja. Gulung meletuskah, entah bencana, longsor, banjir, tsunami, dan lain sebagainya, tabrakan dan lain sebagainya. Allah Ta'ala jaga ini orang-orang yang biasakan. Yang satu ini dijaga dari berbagai macam bencana. Ya, biasakan salat malam. Yang keduanya, wa yudhiru asara ta'ati fi wajhihi. Ya, terlihat di wajahnya tersebut bercahaya ketaatannya. Mukanya orang yang setiap sholat malam itu orangnya itu berseri-seri, murah senyum, wajahnya sumeh, ya, ada sinar auranya yang positif. Itu Allah Ta'ala berikan wajahnya itu yang membiasakan sholat malam, ya. Di akhir di dunianya saja diberi keceriaan, keharmonisannya di dalam wajahnya tersebut, sehingga kalau ada orang-orang yang memandangnya, wah, senang, auranya itu, istilahnya auranya itu suka, pokoknya bagus lah, cahaya bercahaya itu, bukan berarti bercahaya kayak gini, itu ada aura yang positif gitu, Pak, maksudnya. Kalau ada orang mandang itu suka, senang, karena berseri-seri mukanya, ya, pandangnya di situ. Jadi yang kedua itu. Terus yang ketiganya, wa yuhibbu quluba ibadihi sholihin. Yang ketiganya akan diberikan cinta kasih kepada setiap hamba Allah Ta'ala hatinya yang muslim, yang soleh. Orang-orang yang soleh akan mencintai dia, akan senang. Orang-orang yang baik akan cinta dengan dia. Setiap hamba Allah Ta'ala semuanya akan diberi untuk supaya cinta dengan, sayang dia. Nah, ya. Jadi kalau ada orang memandang itu melas, kasihan, sayang, ya, kasihan, sayang itu terhadap orang itu di dunianya, ya. Baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun muda maupun tua, orang memandang itu senang melihatnya karena ada aura positifnya. Jadi orang yang mandang itu senang, akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada auranya, aura kesenangan gitu. Ya, setiap manusia. Terus yang keempatnya, wan nasu ajmain, ya, wan nasu ajmain, yang nasu ajmain, manusia semuanya, ya. Yang keempatnya, ya, setiap manusia semuanya, baik orang yang soleh maupun manusia semuanya akan menaruh rasa cinta kasih kepadanya. Terus yang kelimanya, ini yang kelima, ya. Wa yantiqu lisanahu bil hikmati. Yang keempat, ya. Akan mengucapkan sesuatu perkara, lidahnya itu kalau dia berbicara mengandung hikmah.
akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia itu berbicara mengandung hikmah. Walaupun bersendagura tapi sendaguranya itu mengandung hikmah. Nah, seperti kita kadang kalau bersendagura kadang-kadang menyakitkan. Ya, menyakitkan orang lain kadang-kadang. Jadi Allah taala akan berikan itu. Kalau dia itu berbicara pasti mengandung hikmah. Ya. Sehingga orang itu senang kalau dia itu berbicara. Orang itu senang kalau dia itu berbicara. Senang mendengarkannya itu kan mengandung hikmah gitu. Allah taala berikan biasanya. Ya, Allah taala berikan tersebut. Ya. Terus yang kelimanya wa yaj'alahu hikman, ya. Ya ay yarzuqul fikih, ya. Sebabnya apa? Oh, berarti yang kelima ya. Wa yaj'alu hikman, dan setiap sebabnya kalau dia itu berbicara tersebut mengandung memberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu hikmah, ilmu fikih. Ya, kepintaran, kealiman, ya. Allah taala akan menjadikan dia sebagai orang yang bijak. Dalam memutuskan perkara dia bijak. Ya, memutuskan perkara dia bijak. Ya. Dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang alim. Dianugerahi oleh Allah taala sebagai orang alim. Ya. Ini apa namanya? Hadiah dari Allah taala. Hadiah yang lima itu Allah taala akan Allah taala akan menjadikan dari berbagai macam bencana. Yang kedua, Allah taala akan memberikan ketaatan cahayanya di muka tersebut. Yang ketiganya, Allah taala akan orang lain itu akan mencintai kepada dia tersebut. Terus yang keempatnya, lidahnya selalu mengandung hikmah kalau dia itu berbicara. Yang kelimanya, jadi Allah taala akan menjadikan dia seorang orang yang bijak, orang yang alim. Ya. Yang kelimanya itu Allah taala akan menjadikan dia orang alim. Biasakan ini ilmunya, kalau dia itu mendapatkan ilmunya terus, dapatkannya terus gitu kan. Enggak mudah-mudah, enggak lupa-lupa gitu ya. Enggak lupa-lupa tersebut. Terus yang wa arba'atu allati fil akhirati yahsyuru minal kubri abyadul wajhi. Adapun yang keempat, ada yang 4 hadiah tersebut ya khusus diberikan di akhirat, allati fil akhirati, yang akan diberikan di akhirat tersebut yahsyuru minal qabri abyadul wajhi. Dihimpun di dalam kuburnya tersebut mendapatkan muka-muka yang putih bercahaya. Ya, putih yang bercahaya. Kan ada juga yang kemarin yang kita bahas ya. Ada 2 macam orang yang dihimpun oleh Allah taala dalam kuburnya, dalam padang mahsyar itu, antara wajahnya ada yang wajahnya tabyaddat wujuhu wa taswaddu wujuh. Ada yang putih bercahaya mukanya, ada yang hitam legam mukanya tersebut. Fa amal ladzina biyaddat wajhihi atau wajhiha fa fi rahmatillah. Itu. Adapun mukanya yang bercahaya-cahaya tersebut, orang yang dihimpun, hamba Allah taala yang dihimpun di akhirat tersebut, mukanya yang bercahaya itu tetap mendapatkan rahmat dari Allah taala, tentunya khalidina fiha. Ya, di dalam surga tersebut tentunya langgeng selama-lamanya. Orang yang ini kayak gini itu alamat orang yang beruntung, ya. Mukanya bersinar. Ayusiru alaihi hisab, dan yang keduanya akan dimudahkan hisapannya. Akan dimudahkan hisabnya, ya. Akan dimudahkan hisabnya. Yang ketiga wa yumaru ala siratil kalbar fil khatifi. Yang ketiganya akan diberikan dia keutamaan melewati siratal mustaqim seperti kalbar fil khatifi, seperti kilat yang menyambar. Terus yang keempatnya wa yu'ta kitabahu biyaminhi yaumal qiyamah. Ya, yang keempat diberikan di akhirat hadiahnya, akan diberi kitabnya menerima di tangan kanan pada hari kiamat tersebut, ya. Kitabnya berhambur-hamburan, dia kitabnya mendatangi sendiri, berikan tangan kanan, alamat orang yang beruntung. Orang yang mendapatkan tangan kiri, alamat orang yang celaka. Ada juga yang mendapatkan di punggungnya,
alamat orang yang lebih celaka lagi situ. Mudah-mudahan kita semuanya selalu melaksanakan sholat tahajud, sholat malam tersebut karena sebagai tambahan kefarduan kita dan bisa memberikan manfaat bagi kita. Orang yang melaksanakan sholat tahajud biasanya orang itu lebih cinta kasih kepada seseorang, kepada sesamanya dibandingkan menjalin suatu permusuhan terhadap orang lain, gitu ya. Lebih suka dia itu berdamai daripada mencari musuh, karena orang yang suka membiasakan sholat tahajud, orang yang sering sholat tahajud sering dicintai, disenangi kepada orang lain. Itu ciri-cirinya, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu melaksanakannya. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk melaksanakannya. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakiran hamdan syakirin, hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa ikafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina al-masyana li ikhwanina wa li ma'alina jami'il muslimin asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma yassir lana fi umri din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ghafir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina anin nasi Allah. Allahumma jamilna bil afiyati salama wa haqiqna bit taqwa istiqamah wa a'idna min mujibati nadamaina kasami'u du'a ya Allah. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal qala' wal fasya wal munkar wasyadaidal mihana wal fitana wal amrata simana yada fa'aka ghairak. Allahumma kshifana minal bala'a wal waba'a wal qala' wal fasya wal munkar wasyadaidal mihana wal fitana wal amrata simana yakshifuka ghairak. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afiyah 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wan fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum.